Selamat sore, Bu Korita. Bu, jadi rentetan gempa yang terjadi hari ini ada di 3 wilayah di Pulau Jawa. Ini apakah saling berkaitan, Bu? Sebetulnya fenomena tersebut adalah fenomena tektonik alamiah yang normal dan sebetulnya juga tidak saling berkaitan karena posisinya berbeda dan mekanismenya juga berbeda. Jadi kebetulan dalam hari yang sama. Dan ini memang menunjukkan aktivitas tektonik ataupun kegempaan di wilayah tersebut atau secara umum di Indonesia ini memang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dan dua tahun terakhir ini memang mengalami peningkatan. Tetapi yang kejadian hari ini itu adalah fenomena-fenomena kegempaan yang tidak saling berkaitan. Baik. Demikian. Baik, apakah ini bisa dikatakan potensi gempa di wilayah-wilayah ini mengkhawatirkan begitu, Bu, sehingga masyarakat harus waspada? Jadi dari data rekaman kegempaan BMKG sebelum tahun 2017 itu memang rata-rata gempa di Indonesia secara umum kurang lebih kejadiannya 5.000 sampai 6.000 kali per tahun. Nah, namun mulai tahun 2017 terjadi peningkatan menjadi sekitar 7.000 kali per tahun dengan berbagai kekuatan. Dan tahun 2018 meningkat menjadi 11.920 kali per tahun, 2019 11.000 lebih, dan tahun ini kami sedang memantau terus. Poinnya adalah peningkatan aktivitas kegempaan itu memang benar terjadi, meskipun saat itu alat-alat kami masih menggunakan alat-alat lama yang usianya sudah 10 tahun. Artinya peningkatan itu bukan karena alatnya semakin meningkat teknologinya, bukan. Dengan kondisi alat yang sama, kejadian kegempaan yang terekam itu memang melonjak dari tahun 2016 ke 2017, melonjak 2018 sampai 2019. Baik. Secara umum memang demikian, ada peningkatan. Apakah ini juga terjadi di sesar yang sama begitu, Bu, khususnya untuk gempa di Banten dan juga di Jawa Barat? Apalagi kan kalau kita ingat, Bu, beberapa tahun belakangan ini kan isu megatrust ini kan juga sempat menguak begitu, Bu. Apakah ini memang ada di sesar megatrust atau berada di sesar yang sama, Bu, gempa antara di Banten dan juga di Jawa Barat? Sebetulnya yang di selatan Pangandaran di Samudra Hindia itu terjadi pada zona tumbukan lempeng, kedalamannya dangkal, dan di situ memang zona megatrust yang terjadi di selatan Garut. Demikian juga yang terjadi di selatan Selat Sunda yang tadi dikatakan, jadi itu di laut yang di selatan Selat Sunda itu juga terjadi di zona tumbukan lempeng Australia ke dari zona tumbukan lempeng Australia ke Asia itu di zona megatrust. Jadi 2 dari 4 kejadian itu memang terjadi di zona megatrust, namun kekuatannya belum mencapai mega. Kekuatannya masih berkisar pada magnitudo 5,1, 5,2. Jadi kalau mega itu kan sudah mencapai 8 lebih gitu. Sehingga energi yang dilepas masih rendah. Demikian. Baik, artinya ini masih wilayah ini masih menyimpan energi yang besar ya, Bu Korita, ya? Menurut kajian para pakar demikian. Di zona megatrust ini ada beberapa segmen ya, itu tidak nyambung jadi satu. Jadi terpotong-potong menjadi beberapa segmen, dan beberapa pakar gempa menghitung energinya dapat menghasilkan gempa dengan magnitudo bisa mencapai 8 lebih. Tapi alhamdulillah hari ini yang terlepas hanya sekitar 5. Jadi itu bagus untuk mengurangi energi-energi yang tersimpan.
pelan-pelan sedang melepaskan energinya begitu ya, sesuai siklusnya ya Bu ya. Kemudian terakhir Bu, mengapa kemudian gempa ini juga bisa terasa sampai Jakarta? Ya, ini sangat penting kita pahami. Meskipun jarak antara pusat gempa di lepas pantai di selatan ya, di selatan Jawa, ataupun ada yang di Rangkas Bitung itu sangat dalam, tetapi jarak yang relatif jauh ini, di situ khususnya di Jakarta tersusun oleh sedimen yang lunak, oleh lempung. Nah, kondisi lunak ini mengakibatkan gelombang gempa yang merambat di situ akan mengalami amplifikasi, penguatan. Jadi meskipun jaraknya jauh, tetapi kondisi tanahnya lunak, sehingga guncangannya terasa bahkan bisa lebih kuat daripada yang posisinya lebih dekat, tetapi batuannya keras. Jadi itu efek lokal di Jakarta yang amplifikasi karena tanah lunak. Poin pentingnya adalah Jakarta perlu bersiap-siap untuk mencek apakah semua bangunan-bangunan yang berlantai tinggi ataupun bangunan-bangunan penting itu sudah memenuhi standar bangunan tahan gempa. Seharusnya sudah, tetapi ada baiknya dicek karena memang akan mengalami amplifikasi penguatan guncangan apabila ada perambatan gempa. Sehingga kita bisa lebih memiliki bangunan yang stabil, lebih tahan apabila sewaktu-waktu gempa terjadi. Itu pesan pentingnya demikian. Baik. Artinya meskipun gempa hari ini terjadi dalam megatrust atau dalam sesar megatrust ini, artinya potensi untuk gempa dengan berkekuatan besar masih ada begitu, karena energi yang dilepas ini yang akan dilepas masih banyak begitu ya Bu Korita ya? Belum semua terlepas. Ya. Masih tersimpan, lebih banyak yang tersimpan. Demikian. Baik, terima kasih Ibu Dwi Korita Karnawati sudah bergabung bersama kami di Metro hari ini.